lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji itu Allah Subhanahu wa taala. Masih mengadakan di tasasudena nikmat iman, nikmat Islam, semua juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Dia madalan-dalanna kita berkumpul di bagasan di majelis taklimon dalam rangka mengadakan kajian yang pertama. Ate, mudah-mudahan DPT ini udah pertama teh. Rana sudah nak kinubege ni on pembukaan perdana mengaktifkan kembali madrasah. Betul. On alhamdulillah mon patut monita syukur itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nian segala niat hajat soni juga nakin seluruh na diinginkan di masyarakat teson mudah-mudahan on tercapai teh. Mari kita mensyukuri segala nikmat dot karunia nilai Allah Subhanahu wa taala on. Semoga macara nostal kita mensyukurina dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar macara nostal meningkatkan iman, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang, mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taklim tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang karena ketakwaan kita itu kelak di hadapan Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga yang seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman. Hanya orang yang beriman dan yang bertakwa lah yang insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya, lain tidak. Maka pastikan Bapak Ibu semuanya, sampai akhir nafas, sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan beriman. Karena kalau tidak dalam iman, maka dipastikan kita tidak menjadi penghuni surga, justru malah sebaliknya akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nang udah tu jolo, isi nang udah nak kosong indon. Ngoro depan kaum bapak natar koi rasukini bolak. Mana me? Masuk kau. Jolo nang udah, apalagi madung agak maru murate. Oh, lo tua. Oh, nadong kita dope. Ere rope ngurus adong mikahan kit kan. Bisa. Nah kedua, salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan udah dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. On berbahasa Indonesia atau sama berbahasa Batak? Campur sulit kan aku lang. Mengerti dulu kan? Iya, kalau berbahasa Batak kau nak mengerti audio. Nanti. Jadi on hari baik. Hari ini adalah hari Jumat. On perkumpulan itu di hari yang baik, di tempat yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan sayyidus suhur yaum sahru Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jumu'ah. Penghulu sekalian bulan adalah Ramadan dan penghulu sekalian hari adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Hari di mana hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Hari di mana Nabi Adam juga dikeluarkan ke dalam surga. Hari Nabi Adam juga diwafatkan Allah pada hari Jumat. Hari di mana tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hari yang ditakuti seluruh makhluk ialah hari Jumat. Maka Jumat adalah hari yang berkah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ada satu waktu di hari Jumat yang waktu itu sangat mustajab untuk berdoa. Waalaikumsalam. Asina dong ngarana udah tujuh. Jurondo. Isindon na udah. Anong lupa na ko? Satu waktu bang. Sumalasanya ya. Oh, pasang na. Ano yan? Pijay na udah. Aranang gusta to nong jinak nang namanya. Ano na? Oh, tak lagi ro nang udah nasargut kan. Hindi.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang berkah. Nah, tidak semua makhluk takut pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah disebutkan bahwa terjadinya hari kiamat. Cuma hari Jumat tahun berapa kita tidak tahu. Nah, jadi kata Nabi, ada satu hari di hari Jumat yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, kata para ulama, kapan waktu itu? Disebutkan bahwa menjelang berakhirnya waktu asar. Menon. Mungkin habis waktu asar pabat kamu berdoa. Karena idokut para ulama itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Karena hamun nabah keinginan munu wida. Hajat munu kan? Ba do cita-cita tanah sok sampean. On manon waktu na mardoa di habis asar. Di waktu habis waktu asar isi meba mardoa karena waktu yang sangat mustajab. Kalau orang mardoa do keinginan masuk tercapai be isi mah. Setiap Jumat menjelang berakhirnya waktu asar. Nah, jangan lupa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Nah, saya tidak pernah membayangkan akan sampai ke sini. Mulai inon najot jodoh. Yang gotuson on lupe. On penang ada tarnipi awon. Mana dia ustaz marnipi lalu tusonnya mu indah. Tapi begitulah Allah mempertemukan kita. Saya tak pernah terbayang. Nggak ada terbayang bakal namar sudut nang udah nyami bau nyami udah nyami sudah kagak nyami. Tapi begitulah Allah menakdirkan pertemuan rezeki jodoh maut pertemuan semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. On penang udah kakak bau atau marsusui tai luar ulang alang ramun mani gurau. Belum. Arana una hingot sudah wajah munu. Nabat majelis na wisyate. Jai julu ulang alang ramun mani gurau. Oh ustaz ini alang namu dede. Asale au jamaah najol waktu majelis sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita adalah umat Islam yang telah lulus uji dengan hari besarnya. Alhamdulillah madung lulus diuji do umat Muhammadon. Asido konustati songoni arana najolo Bani Israel ilahan Allah dialai satu hari istimewa. Karena setiap nabi dohot umat-umat najolo adong dilen Allah hari istimewa nasana. Termasuk mah Bani Israel. Hari yang menang udah hari istimewanya lain. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ilain Allah hari istimewa di Bani Israel hari Sabtu beribadah sebagaimana hari Jumatnya umat Islam. Ima hari besarnya lain. Kata Allah dilarang mereka melaut, dilarang mereka memancing di hari Jumat. Tapi justru di hari Jumat itu ikan di laut naik semua ke permukaan. Kalau di hari biasa tak nampak ikan itu. Payah dapat. Tapi di hari Sabtu itu Allah uji mereka. Allah tampakkan ikan itu berenang-renang di permukaan. Akhirnya pun mereka tak tahan. Apa kata Bani Israel? Bagaimana caranya ini? Kalau di hari biasa tak dapat kita ikan. Tapi hari Sabtu, hari dilarang kita bekerja, justru di situ banyak ikan. Nah, datanglah beberapa orang, kata mereka, bagaimana kalau kita akan? Ya kalianlah hukum di Tuhan. Kami larang nakikan, kita tolak karya jadi hari Sabtu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memancing, memang mereka tidak melaut, tidak menjala di hari Sabtu. Tapi di hari Jumat mereka pasang perangkap. Jumat nih ben kalian perangkapi. Andi kan membuat kalian nang udah hari Minggu nih. Makanya Allah murka. Makalah kalian turun di Tuhan mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Sebagian ulama mengatakan mereka memang dikutuk Allah jadi kera, ada yang mengatakan mereka tidak jadi kera, tetapi sifat mereka tak ubahnya seperti kera. Betul, do kera nang udah. Ngade di dahamu, jadi dahamu sifat nih. Mulai ini siya bagas, anong kan bagas-bagas ni bit kalian. Kira-kira koi ada bagas ni dah. Ima parang ini kerjanya baru sampai hari ini pun mereka masih merusak kerjanya. Di mana? Di Palestina mereka membantai, memerangi umat Islam. Makanya kalau ibu bertanya, kenapa Ustadz memakai sal Palestina? Ya kan? Ini Masjidil Aqsa. Karena kita tidak boleh melupakan umat Islam di Palestina. Makanya Ustadz pakai sal Palestina. Untuk apa? Menunjukkan bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina.
Bukan hanya rumah-rumah mereka dihancurkan. Ada yang kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya. Bahkan setelah di pengungsian pun, mereka masih diperangi dan dibom oleh Yahudi Israel. Laknatullah alaih. Begitulah kejamnya Bani Israel itu. Dan insya Allah inilah tugas kita membangkitkan generasi muda. Bagaimana nanti agar umat Islam di Palestina berhasil kita kembalikan kiblat pertama umat Islam itu ke pangkuan kaum muslimin. Di mana kiblat kita yang pertama? Di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kan di sini kiblat najolo parjolo nang udah. Sebelum disuruh Allah berpindah menghadap Ka'bah. Itu kiblat kita pertama. Jangan pernah melupakan kiblat pertama kaum muslimin itulah Palestina. Nah, idamu udah berite kan? Makanya nanti Allah akan menanya kita di hari akhirat, mana pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Tak bisa kita bantu mereka dengan tenaga, bantu mereka dengan harta. Mula dong namang itu sumbangan bantuan nanti Palestina dan kamu saja berong rasulullah. Tak bisa kita bantu mereka dengan harta, bantu mereka dengan doa. Mardoa pena bisa ono Quran doa. Ini terdoa ni bentung saudara ni, berarti nasatak modongannya. Karena persaudaraan di dalam Islam itu tolak ukurnya adalah akidah. Selama engkau muslim, engkau saudaraku, tak peduli engkau mau berasal dari negara mana. Baik itu muslim Indonesia, muslim Malaysia, muslim Bangladesh, muslim Pakistan, Turki, dan berbagai macam negeri lainnya. Semua itu adalah saudara. Umat Islam tidak dibatasi oleh yang namanya sekat-sekat wilayah, yang namanya negara. Tapi selama dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Tak peduli dia berkulit hitam, berkulit merah, atau berkulit putih, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarupo dia namuda son kita sama dari Allah. Mabeda nih son. Nah, anak lahir itu ada bodoh dong, beda di hadapan ni Allah. Tak ada. Laki perempuan itu sama. Tak ada bedanya. Ya. Semuanya sama. Ya, tak ada bedanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita semua. Apa yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, dong bedanya anak lahir dahulu. Tidak dong bedana. Kita ini semua sama. Laki perempuan sama. Sama-sama Ustaz, sama-sama punya kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul. Tako umpajolan do udah nani bagas masuk surga pada makna ni bagas. Indah kan? Semuanya punya sama-sama kesempatan. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli dia laki-laki atau perempuan. Berarti Allah adil tidak? Adil. Sama-sama punya kesempatan. Allah Maha Adil. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah itu tidak mungkin zolim terhadap hambanya. Apakah Allah pernah menzolimi ibu-ibu? Tidak. Apakah Allah pernah menzolimi bapak-bapak? Tidak. Allah Maha Adil. Allah memberikan kesempatan bagi seluruh hambanya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berkulit hitam maupun berkulit merah, semuanya sama-sama punya kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi itu baru mukadimah. Mas, 5 menit. Pas. Oh, 5 menit na. Jam 3 dito. Jamok dong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan dulu lah, anak udah sampai jam 1. Alhamdulillah. Tahan bina ustadnya sudah tutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adapun tema pembahasan kita hari ini adalah saya ingin mengutip sebuah hadis. Akin mukadimah tapi. Perlu lebih kenalan. Ini tanda muna kita. Jadi mangusuni. Karena nakin dua to ludo te. Isi ulang bayo na tampanan ni dulu. Jadi mangusuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya adalah Martua. Warkusi Martua. Atau kalau kata orang Melayu betuah. Kata orang Jawa Sugeng. Sugeng itu beruntung.
betua, martua, aso martua madanya kan? Ano. Warna martua Margana Dalimunte. Alamat Jalan Haji Umar Kayombun Gang Mawar dari halte masuk ke dalam. Kayombun udah. Lahir di Padang Sidimpuan, SD di Kayombun, lanjut pendidikan ke sekolah pesantren, amat SD langsung event amat tatu pesantren, Iman Amarguar pesantren, Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan Najolo. Sekarang sudah berubah menjadi Mandailing Natal alias Madinah. Tamatan Madinah doa, indah Madinah muka. Indah Madinah Timur Tengah. Mandailing Natal. Lanjut pendidikan ke USU. Dia ada USU Ustaz, Universitas Sita Taring Ujung. Alias STKIP dulu, sekarang sudah berubah menjadi nama IPTS. Mengambil jurusan apa Ustaz? Bahasa Inggris. Hebat malungan Ustaz. Maka anak mulai dong ngomong bahasa Inggris bisa dong Ustaz. Insyaallah, cus. Bahasa Arab jadi nama ngoy. Tak kadang nonok marsapa bahasa Arab nang udah nyanyi tola. Arana alang udah nyanyi mungkin ison udah nih. Sudah terboto nih atau bahasa Arabnya tola. Arana dong najayot na lewat nasa dari jamaah kusian parang lacak. Waktu may siya parang lacak yung lewat si tinjang. Tola de marsapo stat niya tola ni. Tema basarap doon niya lo ni. Sini ko son bog ko niya. Arana got kiciton niya anak ni Buni, anak lain niya. Mulai bayar kira-kira persapan yun nira ko ti udah. Pa naman dokon niya dia daw ustad carana ang walak lani watarlosok sumbayang niya. Biar itong bayay, bigi po niya marbada, lay na ron. Kuchiti ho, maanak, julo nilang nabaton kapag ko na super sumbayang niya. Maka marbasarap, yung mo ng marbasarap, naroon ulan ako. Dari mata-mata na, baru, warna, kuliah na, sa nari aktivitas mengajar. Alhamdulillah sudah menikah, marung berkeluarga, ayah, Mak, alhamdulillah Allah karuniakan istri baru satu. Anak sudah 2, satu laki-laki, satu perempuan. Alhamdulillah sudah sepasang. Jadi benar kata Allah dalam Al-Quran, walaysat zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Yakin tidak? Sarupo anak lain tada buru. Sarupo bu, nang udah kakak. Lalu pada lahir tada buru? Tidak. Allah mengatakan walaysa zakaru kal unsa. Laki dan perempuan tidak sama. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan anak laki dan perempuan itu sama, maka karena Allah yang bilang, bukan saya. Allah yang bilang di Quran surah Al-Imran, walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan tak sama. Mana buktinya Ustaz? Namanya itu saja ustadinya. Buktinya nang udah nyami. Kalau sudah punya anak di rumah 4 perempuan, apa kata nang udah nyami? Nomat baya Allah sada alam lain. So ngoni jo balik nang udah nyami. Mula madong daganaki obat di sialak lay sajo. Pinomat babaya sada ada bo. Itu menunjukkan apa? Itu adalah fitrah manusia. Laki dan perempuan tak sama. Dari mana bu jalannya sama laki dan perempuan? Fisiknya saja sudah beda. Maka kalau ada orang mengatakan laki perempuan sama, itu tak beres itu. Ya, Allah bilang saja, kalau saja yang bilang beda. Maka mudah-mudahan saya doakan, belum Allah karuniakan anak keturunan laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan Allah karuniakan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Masuk lengkap keluarga kan? Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ima sodik perkenalan ngenau, mulai dong pinon na urak takas tola, ita berkenalan si telaw nate. Karena perkenalan saja Indonesia lalu kajinton. Karena tahu dong naron na mana bisi mangalen kado, nomor 3 di sepatu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan dari Atok bin Abi Robah. Dari Atok bin Abi Robah. Adong nomor ban pulpen. Adong. Biaman dongan. Nama ban HP rekam dah. Ini masuk rekam dulu nang udah. Naruh masuk Facebook dong. Live Facebook. Makanya nanti kalau mau nonton video ini kembali,
add pertemanan dengan saya di Facebook, like, komen, dan share. Naruh direkam kameramen memukuni anak nulis. Supaya apa? Bisa diulang lagi. Karena kata guru saya dulu, siapa yang mencatat dia akan ingat, siapa yang menghafal dia akan lupa. Hati so ingat ko nang muda, kalau kung ini lupa maho. Makanya catat. Sakalina ya deh. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak salah kalau ada handphone silakan yang mau rekam. Nah, ada hadis yang disampaikan dari Atok bin Abi Robah. Apa kata Atok bin Abi Robah? Ia menuturkan. Jadi Atok bin Abi Robah ini punya seorang guru. Nama gurunya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Jadi Atok bin Abi Robah punya guru. Nah, mereka ini dua orang yang bersahabat. Kata Abdullah bin Abbas kepada Atok bin Abi Robah. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini gurunya Atok bin Abi Robah. Gurunya manusia Abdullah bin Abbas. Idokon gurunya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas kepada Fakola. Berkata Abdullah bin Abbas kepada Atok bin Abi Robah. Kata Abdullah bin Abbas, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Ala urika imro'atan min ahlil jannah. Kata Abdullah bin Abbas kepada Atok bin Abi Robah. Ada artinya Ustaz. Kira-kira songonon yang udah nyanyi. Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang wanita ini tergolong penghuni surga? Kata Abdullah bin Abbas kepada Atok bin Abi Robah. Bahasa Itana, he dongan. Pordoramu patandaun di hosada anak boru. Anak boruon adalah sudah dijamin penghuni surga. Nah hebat dongan. Mangolu dupe dunion medokonya surga. Dulu para sahabat Nabi itu bisa mengetahui orang-orang yang mereka masih di dunia tapi mereka sudah dijamin masuk surga. Luar biasa. Mitandai saya ngisi masuk surga itu dong. Kata Abdullah bin Abbas, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang wanita itu adalah penghuni surga? Maka apa jawab Atok bin Abi Robah? Atok bin Abi Robah berkata, qultu bala. Aku berkata, tentulah aku mau formatung roh. Irokon si Abdullah bin Abbas yakin. Pordoramu ketandaan di anak baru penghuni surga, formatung bayani. Ada yang mudah. Maka berkata lagi kembali Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Indon hadhil mar'ah. Mar'ah artinya perempuan. Asal kata dari kaca, cermin. Maka perempuan suka bercermin. Hadhil mar'ah, anak purnindonan. Hadhil mar'atus sauda. Ada sauda. Mula Hajarul Aswad itu betul, udah. Ada Hajarul Aswad. Hajar artinya apa? Batu. Aswad artinya hitam. Batu Oke, sama 5. Hadhil mar'atus sauda. Dari kalimat yang sama. Ini perempuan berkulit hitam. Saroitana on anak boru nalom lomanon. Idokon Abdullah bin Abbas. Hadhil mar'atus sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. On anak boru nalom lomanon ro menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata wanita tadi. Wanita yang mana? Yang berkulit hitam. Faqalat, dia berkata kepada Nabi. Apa kata perempuan itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usra'u. Inni usra'u. Sesungguhnya aku berpenyakit ayan. Kamu ada penyakit ayan nauna? Epilepsi. Saroitana solpoton. Oh, anak buron na solpoton. Ini usra'u ning itu nabinta.
Ya Rasulullah, inni usra'u, sesungguhnya aku berpenyakit ayan. Berpenyakit epilepsi. Berpenyakit solpoten sawitan. Kemudian wa inni angkasifu fada'ullah li. Dan kalau penyakit ayanku itu kumat, anggo bakit ronggotnya nak burot. Nanti. Ada. Wa inni angkasifu, sesungguhnya auratku sering terlihat. Auratku sering terlihat. Auratku sering nampak, kata perempuan ini. Mula bakit penyakit kot pingsan atau tiba-tiba martaridaan aurat. Bahasa Itana deh. Fada'ullah li, maka mohonlah berdoa kepada Allah untukku. Mardoa majoloho ya Rasulullah, doa jolo untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asomua. Asoma madum. Aso sehat. Inilah permintaan perempuan yang berkulit hitam. Kemudian apa kata Nabi? Jawabannya, dengarkan Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, fakola, maka berkata Nabi, in syi'ti sobarti. Jika engkau bersabar, kata Nabi, in syi'ti sobarti walakil jannah. Mula marsobar ko anak boru, majab ni Nabi teh. Mula marsobar ko anak boru i penyakit mi walakil jannah. Maka bagimu surga. Mula sobar. Karena kimang iri doa ni somalu. Jawab Nabi, mula sobar ko anak boru i penyakit mi walakil jannah. Maka bagimu surga. Terbegini dong atuh belakang. Ada lebih bangku kosong dah. Dah salah nang udah mengjinak don cong. Kalau engkau bersabar maka bagimu surga, kata Nabi. Kemudian wa inni angkasifu wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaka. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaka. Pertama tadi menawarkan, Nabi tawarkan kalau engkau sabar maka bagimu surga. Nabi kasih pilihan lagi yang kedua. Kata Nabi yang kedua, wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaka. Tapi kalau engkau tidak mau bersabar, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Ayyu afiyaka, supaya engkau sehat al-wal afiyah. Ayyu afi, supaya sehat engkau, kata Nabi. Jadi Nabi tawarkan dua kepada wanita yang berkulit hitam. Kalau engkau bersabar maka bagimu surga. Tapi kalau engkau tidak mau bersabar, maka aku akan mendoakan kepada Allah supaya penyakitmu itu sembuh. Kira-kira nang muda etek kakak kira-kira pilihannya nak buat. Mulaho nang muda kira-kira gede pilihan dua. Ini dia yang pilih. Sorga atau sembuh? Sorga. Ya so na kaum ibu na ramarugi. Dua-dua matong stat ang bisa ni mo ubot tadi. Kacau ni orang mula. Anggoto lah datang stat pangiduan dan dua-dua madani. Malum dohot surga kan ni mo me. Tapi tidak dengan perempuan ini. Maka perhatikan jawaban perempuan ini. Apa jawaban perempuan itu? Kata perempuan itu, fakolat, berkata wanita itu setelah diberikan dua pilihan, asbir, maka aku hebat anak buah. Langsung detik itu juga, ini PT mana cokot bebas. Ngorak kunang udah pernipian jolo tulari tulubur ini mulai. Oh hebat anak buron, PT jo pernipian jolo nih mereka pikir jolo nih. Lebih banget toh sorga atau sembuh. Karena sakit itu juga nggak mudah. Kan? Maka langsung perempuan itu mengatakan, asbir, aku akan bersabar. Hebat kayak burung nanti. Tidak memikir cokot yang mudah, langsung detik itu juga. Kemudian
Nah, saya lanjut dulu membaca hadisnya, baru nanti saya jelaskan lagi. Setelah wanita itu mengatakan bersabar, asbir fakolat, dia berkata lagi. Nah, perempuan itu memilih sabar. Berarti dia tidak memilih sembuh. Kan begitu? Dia bersabar di dalam sakitnya. Fakolat, maka dia berkata, inni angkasifa. Pada Allah pada Allah an la angkasifa pada alaha. Tetapi bawa pesongoni ya Rasulullah, sobar doa, tiada permintaan kusa ada lekning itu. Ama permintaannya pada Allah Allah angkasifa. Tetapi ya Rasulullah, walaupun aku bersabar, tetaplah berdoa kepada Allah kalau penyakitku itu kumat agar tidak terlihat aurat. Ini apa dia bilang? Luar biasa dong, bro. Luar biasa. Orang kunang-kunang terpikir kutko bibi. Perempuan ini udah, walaupun sudah sakit begitu luar biasa, masih dipikirkannya lagi auratnya. Kok sehat kunang-kunang? Insya Allah yakin orang ada. Banyak perempuan sehat secara fisik, tapi dia nampakkan aurat. Anak buron, udah mamarnya iya, pikir konya dari auratnya. Bahat anak buru di luaran, sehat dia, malah dia menampakkan aurat. Tapi insya Allah bonison yakin benar. Amin. Termasuk kembang deh. Jadi dalam Islam itu aturan aurat itu jelaskan, laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, dalam sholat dan di luar sholat. Dia pada bodong muda pada bulan puasa, insya Allah keyakinan lalu sholat. Habis sholat taraweh, sah kalau orang ngipit kini masuk itu. Kalau kungi pian maner bang mahwida. Bahkan nomor sarpotong lebih keluar nih masuk itu. Padahal aurat itu bukan hanya di dalam di dalam di luar sholat juga sama. Itu juga aurat. Perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak. Itulah batasan aurat. Insya Allah kalau di kelurahan di desa Simbirgo, insya Allah yakin insya Allah wanita yang soleha. Amin. Amin. Soleha semuanya. Amin ya Rabbal Amin. Inilah luar biasanya perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah permintaan dia. Dia bersabar, tetapi dia tetap berdoa memohon kepada Nabi agar kalau penyakitnya itu kumat, agar tidak nampak auratnya. Maka Nabi pun berkata, pada alaha. Maka Nabi pun mendoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di penyampaian hadis yang pertama tadi, Ibnu Abbas mengatakan hazihil mar'atus sauda. On anak boru dalam lomanon niya. Tabas dumulak tu awalat ni. Asi malang ako nilok kon nalom-lom ni. Hadihil mar'atus saudanya, wanita yang berkulit hitam ini niya. Kenapa harus dikatakan yang warna kulitnya? Padahal kan bisa tak usah dia sebut warna kulit. Si meyokonya warna kulitnya. Ingin menunjukkan apa? Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa apa? Kenapa disebut warna kulitnya? Para ulama menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan, baik yang berkulit hitam, berkulit merah maupun berkulit putih, sama-sama punya kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak muda-muda, hamu na lom manon, takut sisak kamu. Oh lom daw Ustaz biar mon, sudah masuk surga sang ini. Tidak usah khawatir. Karena sama-sama punya kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sama di hadapan Allah. Sama-sama punya kesempatan. Baik yang berkulit merah, baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih.
Aku si masak kita na lom. Belum. Apa yang membedakan ini semua di hadapan Allah? Kita inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antaramu, maka itulah yang paling mulia. Oh, pelom. Pesek busay dope igung na. Dek dope. Nangkon ko si mas. Allah tidak menjadikan itu sebagai ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran ini miskin, kaya, jabatan, nagodang bagas na namenek, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Angguna kayo matong nang udah so baru bisa masuk surga. Niscaya kita yang miskin-miskin ini tidak akan masuk surga. Nah, betul. Kalaulah yang tampan-tampan baru bisa masuk surga, niscaya kita yang tidak tampan ini tidak akan punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Kalaulah yang masuk surga Allah itu yang putih-putih, niscaya kita yang hitam-hitam ini tidak punya kesempatan untuk masuk surga. Orang pun lepis saja mete. Tapi itu tidak semua menjadi ukuran di hadapan Allah. Kaya, miskin, warna kulit. Nah, tola masuk surga na marmarga siregar yang kita kola. Kan? Nah, tola na masuk surga marga harahabnya. Bodoh sumar marga harahab dia usia menungan. Oh, tidak limun, tidak usia. Maka itu tidak dijadikan ukuran. Pangkat, jabatan, kekayaan, warna kulit, bentuk mata, bentuk hidup, warna rambut. Ngerti? Na terkenal matong niya arak kuita, pajolo martisi masuk surga. Tapi kata Nabi justru yang paling cepat masuk surga adalah orang miskin. Kenapa orang miskin duluan masuk surga? Tak banyak pertanyaan. Tak sarupo di dalam nang muda ete. Mulai kita marbalan jatuh swalaya. Boton tu tongtongan pola bahat balanjon muleleng koi kasiri membayar ate. Arana bahat parsapa. Coba balanjon musada mi. Bo cepat kotong salose. Sumuni matun kina di akhirat. Mula bahat hartomu, bahat ahamu, na bahat persapaan na. Nang udah maksudnya so miskin kita indah. Karena orang kaya pun dia, kalau dia banyak menggunakan harta kekayaannya, pangkatnya, jabatannya di dalam menolong agama Allah, tentu posisinya juga lebih mulia di hadapan Allah daripada orang miskin tadi. Cuma memang uleleng ia masuk betino. Pajolo na miskin. Untung na dong bayar. Wala dipanggilingan mesinarong.com. Jadi mentong parsapan itu lang udah. Imi na dong niya. Bongo harto mo wala. Lo daga anak nggo. Oto tubar parsapa, tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, itulah dia. Maka warna kulit, bentuk mata, bentuk hidup tidak menjadi tolak ukur nang konsimas kita. Maka yang harus dijaga adalah takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, maka wanita ini bersabar. Bersabar itu sulit atau mudah? Sulit. Mengucapkannya namanya bersabar pasti berat. Karena sabar itu adalah menahan. Nama nahan mentong. Ulen diho nang udah boban 2 kilo. Perdalanan mu aman daw. Kira-kira borak dia so manang mi. Borak. Nama nahan mentong. Namanya sabar itu menahan. Menahan itu pasti berat. Nama naon kon warna. Berat nih. Tapi jangan salah. Walaupun sabar itu berat, tetapi pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Ya, itu dia. Maka bersabar itu tak ubahnya menahan beban. Lah melelehin beban di tangan ni ba. 10 kilo we manon kiri kanan. Karena beratan do manon konon. So ni mana sobari. Maka bersabar itu tidak hanya ketika kita ditimpa musibah. Ada yang mula. Baru minum na. No mata nak kita bisa ni. Betul. Kalau dong kue na naron apa kalor kue ni. Kalau mas sambil ni Minum. memang waspida. Allah. Jadi namanya bersabar pasti sulit. Namanya bersabar pasti berat. Kenapa? Karena bersabar itu adalah menahan. Allah. Menahan beban. Kadang-kadang dia lagi na sobaria,
So anak berulang kinan kan benda sabar dia. Makanya Allah balas kesabarannya dengan Surga. surga. Maka kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ini sabar, kesabaran itulah yang akan menghantarkan ibu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar mi maudah. Sabar mi mana udah bu kakak. Nama roban potong kinai itu surga di Allah. Makanya banyak orang nanti di hari akhirat yang dia masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena pahala sholat, bukan karena pahala puasanya, bukan karena pahala infak sedekah zakatnya, bukan karena pahala umroh dan hajinya. Kenapa Ustaz? Karena betapa banyak orang sholat, tetapi di dalam sholatnya dia tidak khusyuk. Betul tidak? Betul. Allahu Akbar nih ya. Sidung pemertak berningot mumah. Alah nangkin media lah kunci bayang ni. Alah dia do bayang nangkin epeng kuna 10.000 bonya. Gino ningot ko. Si semua ni. Tapi kisip-kisip kon setan ni buyong busung-busung. Maka betapa sering kita sholat tidak khusyuk. Betapa sering kita infak sedekah. Kadang-kadang infak sedekah itu disertai dengan riya, baik kita sadar maupun tidak sadar. Namanuan setan ni. Yang mantong suter gelincir hamba ni Allah Subhanahu wa taala nanti. Sodong dengan dia di neraka. Maka nanti kelak di hari akhirat ada orang yang Allah masukkan bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, tetapi karena apa? Karena kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kinai nang udah los masuk surga ita, pintu ni surga. Ada ucapan ni malaikat menyambut kita. Baca do Quran ini nang udah. Baca do Quran ini. Akan ni Allah di sini ucapan ni malaikat menyambut kita di surga ni Allah. Oh, marah betul. Mau nak ni dia dulu baca Al-Quran mulu dah. Dibaca do Quran ni ada nang udah. Said meron kan? Oh sain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Ada ni baca nang udah. Bahasa Arab ni saja. Kira-kira mau bahasa Arab ni saja ibaca nang udah mengerti do Quran. Aso. Kenapa meluntung ku nang udah berbahasa Arab ti? Arah neto indah lahir di Arab. Ayah umat tapi indah berbahasa indah alam. Sandai siapa yang ngajuan nang udah. Quran ini bahasa deh. Bahasa diturunkan di Arab. Diturunkan di Arab kepada nabi yang berbahasa, kepada nabi orang halo udah berbahasa Arab ya kan? Ngusung ini biar mak. Maka belilah Quran yang ada terjemah. Aso yak kunitabu si Quran nomor terjemah Ustaz. Aso mangarti ita sanga ahadu isi ni Quran na ita baca. Karena albuarong nang udah marsapa. Jazakallahu khairan ahsan. Persapaannya itu tadi. Ustaz niya, ahadin ku. Nadering mi botoho na membaca Quran Ustaz niya, marumur mau 50 tahun niya. Nanong na mata membaca Quran Ustaz. Teles na songoni do rasanya, hindi dong parubahan niya. Ang buitong. So, di masarap na sa juro ni baca mi. Nga na mengerti hoisina. Kapanlah Quran itu akan menjadi petunjuk. Maka nak pun dong di bahasan nang udah Al-Quran berterja. Betul udah bagi nang udah ibaca ho Qurani marpahal ho betul. Tapi mengerti do hoisine. Karena kau tidak bisa berbahasa Arab, karena kita tidak mengerti bahasa Arab, maka Quran itu tidak akan menjadi petunjuk. Maka solusinya apa Ustaz? Belilah Quran terjemah. Habis itu datang pula ke majelis ilmu, undang guru. Ayo masyurah tu semua. Ade, aso mengerti itu Quran ini. Maka undang kamu guru-guru itu semua. Ulang kamu dikit-dikit marinfak. On sudah menjadi amal jari. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Ya kan? Allah berkata, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan di dunia itu hanya bersifat sementara, hanya bersifat menipu. Dunia ini bersifat menipu, jangan kita lalai dengan dunia.
Harta dibawa mati tidak? Tidak. Hah? Rumah dibawa tidak? Tidak. Kendaraan dibawa tidak? Tidak. Cincin dibawa tidak? Tidak. Handphone dibawa? Tidak. Apa yang dibawa mati? Tapi bisakah itu semua dibawa mati, Ustaz? Bisa. Kalau kita pakai harta itu, uang itu, cincin itu, mobil itu menolong agama Allah. Di mana yang memulak? Hartamu ne pakaimu menolong agama ni Allah. HP-mu ne pakaimu menolong agama ni Allah. Imatun kinai ne hitung Allah sebagai amal. Sisa ni ilai ni perbedaan masuk di kinai. Ade, nasuni di dong. Maka nomor nasihat namudi ulang ko inang jadi parung main na hako. Karena bahat na hako. Babere na hako parung main na hako. May dahoy TV. Nomor 10 na maalay. Karena nomor sibunon na mate. So ini dia muka. Indam sada dua ari-arion. Nomor sibunon ini. Seolah-olah harga ayam, nyawa ayam lebih berharga daripada nyawa manusia. Iligin pala dapat di Bondar. Telah ditemukan sesosok jenazah bayi yang berumur 2 hari ini. Yang bungkon na tu Bondar ibu, yayup na tu ikan. Seolah-olah nyawa manusia tidak betul. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah. Maka Quran itu jadi bisa petunjuk harus kita paham. Maka di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita harus bersabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika kehilangan pekerjaan. Sabar ketika kehilangan uang. Sabar ketika kehilangan suami, kehilangan istri. Bersabar. Ada banyak orang tidak bersabar sehingga dia berputus asa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dewa ni borak ni rasa pananggungan ni. Nang udah. Dia tu paring ibagasi bo. Mana itu batangin na palingin na. Gobanya tali niya. Ini mana terjadi sanari. Alam boy banjarnya men bosong ni kayo nasadari mo. Poso-poso gitu ya. Memang ditinggal, tak ada lagi hidup sebatang kara, ditinggal oleh ayah dan ibu. Merasa hidupnya sulit. Akhirnya dia merasa narong beon masuk di sini, konan mana mati ini. Kata insya Allah di sini dikon yakin narong masuk. Ada. Insya Allah kita adalah orang yang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sadia borak pepananggungan mudah-mudahan sabar. Akon sabar Ustaz. Oh lo. Songon anak buru nang kinan. Berat deh Ustaz. Berat. Namanya sabar menah. Pasti berat. Siapa bilang sabar itu enak? Karena beratnya sabarlah makanya balasannya surga. Anggo momodo na sabari udah indah surga balasan nih. Paling-paling hadiahmu kipas angin atau roti coklat. Atau kulkas 2 pintu. Ime hadiahmu ini dia. Tangko giot doho. Masih lo jauh na sabari na mulan kulkas mi hadiah na. Ay dentong. Oh lo, yun daw lang udah. Wala ni sepeda motor mi hadiah na diho. 80 tahun ko na manguli, sepeda motor mi dapat ko. Nahacit mi raso pananggungan itu. Oh lo. Yakin na indot semua. Kita semua pasti menginginkan surga. Pero orang menusur gunang udah. Betul do na. Ang gusto ni taat mau tu Allah Subhanahu wa taala. Mulai sanari ulang tinggalkan salat 5 waktu. Tutup aurat. Bersabar ketika ditimpa musibah. Bahkan bersabar itu bukan hanya ketika ditimpa musibah, tetapi juga kita bersabar di dalam mentaati Allah. Perlu tidak sabar dalam taat kepada Allah? Perlu. Salat berat tidak? Berat. Menjaga sholat 5 waktu itu berat. Makanya bersabar. Sabar kunang muda na sholati. Sampai dengan Ustaz, sampai kita meninggal dunia, sampai Allah memanggil kita pulang, sampai kaki kita menginjak surga Allah Subhanahu wa taala, barulah nang udah kami berhenti bersabar. Saleleng kita mangulu salelengi minta bersabar. Namanya dunia adalah tempat ujian. Selama kita hidup pasti diuji. Kapan ujian itu akan berhenti? Kalau kita sudah dikubur. Kalau sudah kita masuk liang lahat, barulah ujian itu berhenti. Maka bersabar. Nah tokinan dia na muda na bersabari. Paling 60 tahun. Paling 70.
Karena Nabi mengatakan akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur di umat kon ni Muhammad paling-paling 60 tu 70 tahun. Saya mi mamarumul ko sa dia nang. Nararat mati anong na 50 anong na 60. Etong mah. Sa dia na nang majatahta. Maka na boleh jadi orang muda kakak, bau, boleh jadi amu pajolo, au parpuri. Betul. Atau pe au parpuri, kamu parjolo. Kamu basungan pajolo. Ustaz, napa siapa tong ni ya? Masih belum orang muda ada pio. Waduh. Marum, masya Allah. Harus siap. Biar caranya siapkan Amal. Asu nasib ko na udah. Asu nasib ko dah. Karena na pilong amal. Jadi dengan minta siap. Mulai sana. Salah satunya dengan hadir di majelis Ilmu. Makanya rohamu. Mulai dong jadwal pengajian rohamu. Tinggal kunyo nama rusa satokin. Nah terbagi ho dengan sapoken 2 jam. Asatak madaho na mangulit Sakkan di dunia margoso pasiap na biya masodong balanjo na obanon. Unang kan namulak dita sudeon. Kita semua akan pulang. Betul tidak? Ada orang tinggal di saleneng na. Makanya kata Nabi, kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti seorang musafir yang dia singgah bernaung sebentar di bawah pohon, lalu dia melanjutkan perjalanan. Kita di dunia ini hanya sementara. Kita semua akan pulang. Itu dia tamula. Itu kampung halaman yang abadi. Dia di kampung muda. Dia di utang. Simiri. Di dunia ndai. Kampung halaman kita yang sesungguhnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya kita ini adalah makhluk surga. Di surga kita ada bona jauh udah tinggal. Nang udah. Yakin doh? Yakin. Bukti no start nih. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Di surga. Dulu kita tinggal di surga. Cuma karena satu hal Allah menurunkan kita ke dunia. Untuk apa? Untuk diuji. Nakut diuji di dunia. Maka sabar kita. Kalau mau senang bukan di sini tempatnya. Di surga Allah. Adakah kesenangan di dunia ini, Ustaz? Ada. Tapi bersifat makanya kata Allah tadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini hanya bersifat cantik sementara, kaya sementara, tampan sementara, jabatan semua bersifat sementara. Nah, sendiri. Sadong disulis na posok. Enggak. Semua bersifat sementara. Apalagi maru-maru 60-70 tahun. Ade. Najolo na degis madahu idahu udah nang udah. Najolo. Tapi semua bersifat sementara. Maka dunia adalah bersifat sementara. Adapun kesenangan di dunia ada, tapi sifatnya sementara. Sa pokenon ko sonang nang udah, poken naro homarsak. Bulanon ko sonang nang udah, bulan naro homarsak. Songonima terus menerus sampai Allah memanggil kita pulang. Namar gunti-gunti nih tahun kononnya. Karena dunia ini tempat ujian. Sahabat, dunia bukan tempat memanen. Kapan kita panen? Di surga Allah. Maka bersahabat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, apa kata Allah? Sering dibacon ko nang udah ayat kon. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Naboso dirasa na manguli dia natin. Margoso, pergi petang pulang petang demi mencari kebutuhan untuk keluarga. Bahkan diuji dengan berbagai macam. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Dan yang paling berat adalah diuji dengan orang terdekat. Ngomongin alat luar ujian ini tadong konak si Markom bisa deh. Tapi ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya. Nah takut kona anakmu, nah takut kona suamimu. Maka ini ujian yang sangat berat. Berat dirasa kok? Berat.
maka balasannya surga. Maka bersabarlah, karena kesabaran itu yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Sebagaimana tadi perempuan berkulit hitam. Maka bersabar. Maka kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, mula madung meninggal sada-sada halaki, maka Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang. Malu madung mulak dagunang muda udah mati nang. Istirahat yang dia Ustaz. Istirahat dari dunia yang melelahkan. Malu madung meninggal sada-sada lagi, indah marsak beya memikirkan suaminya. Indah marsak beya memikirkan ada borunia. Indah marsak beya memikirkan balai dunia. Mamulak puntong na muda. Madung teh, tenang. Maka ada pula morabun tenang na muda-muda, mulak maho. Karena dunia tempat Ay pulang ko busentong dulu di. Arana na bodong di mana so bareke manek tulang tepi tu bolas. Yambun na tutol. Unon macara nyon niya. Maka bersabar. Makanya nanti di pintu surga. Apa ucapan malaikat kata Allah dalam Quran? Malaikat tadi, kajian tadi. Apa kata malaikat menyambut kita di pintu surga? Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqubad-dar. Keselamatan atasmu karena kesabaran. Ini ucapan malaikat itu kinai pintu ni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan kepadamu atas kesabaranmu. Sobar ko di na mangolu, sobar ko na hona uji, sobar ko dalam ketika ditimpa musibah, sobar ko dalam ketaatan, sobar ko na puasa Ramadan, sobar ko na menutup aurat, sobar ko na berbakti kepada suami. Ayo, una sobar na suami. Maka siapa yang bersabar kepada suami, berbakti kepada suami, apa balasannya? Allah berikan dia kesempatan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nasonang madahon ang udate. Nasonang belum sebenarnya mau masuk surga pada hanya anak leon. Arana mo na sobar ko na marsuami. Ate, maka Allah kelak akan mengumumkan namamu, engkau dipanggil, dipersilahkan engkau di hadapan orang banyak di hari akhirat. Silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Tolah ho masuk surga ngen pintu ahli puasa. Tolah ho masuk surga ngen pintu ahli tahajud. Tolah ho masuk surga ngen ahli sedekah marpili ho. Masonang madaho teh. Borat din ang udah. Orang arang boto nak mengalos sa jog kari jong tualak lei. Allah. Yod na mengalos sa boto di. Makanya balasannya surga. Sabar. Seorang istri wajib taat terhadap suami selama suaminya tidak memerintahkan dia untuk bermaksiat. Kau wajib taat sepenuhnya. Tidak dong alasan nak taat. Kecuali suruh abang nenek bagas kau bermaksi. Ya. Ulang kau sumbayang niyan begitu. Nah wajib ditaati. Sabar. Sungon dia tu suami mene bagas. Karena aku dentong mamili. Tahun kun masungon. Suami sungon dia ustad niya buse. Siapa sungon dia bisa begitu. Maka bersabar. Pilihanmu deh. Kasih pilih sungon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah kita seperti perempuan kita. Dia bersabar di dalam sakit. Ang gusto niya itong ustad, iton kung masungan ni penyakit ni Beni niya, indah. Maksud na, listola do humarubat nanda. Listola do humarubat ayatola. Tetapi di dalam sakitmu itu, engkau tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tetap berprasangka baik. Karena Allah mengatakan, ana inda zonni abdi. Aku adalah sebagaimana prasangka hamba. Maka nangkon nakin si berputus asa ba, bo pelom-lom ba, bo pesek ibung ni ba, miskin busay misalnya, miskin lom-lom joko pesek lobe, maka biasa. Semua itu ketentuan Allah. Maka jangan pernah kita menghina orang yang kulitnya berwarna hitam. Jangan kita pernah menghina orang yang hidungnya pesek. Siapa tahu ternyata justru dia lebih mulia di hadapan Allah. Ulang laya suara niting. Arane yang bisa paling naik dia sumuni niya. Nah betul dah. Betul. Oh, ang botolan tong marpili ng muda.
Oh ya Allah ya Tuhanku, bain maigungku mancung kulitku botar obukku pirang mata kuratani ya. Tidak bisa marpi. Semua diatur. Ada yang diatur oleh Allah. Ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Maka bersabarlah di dalam menjalani ketentuan Allah. Jangan pernah menghina fisik seseorang. Sebagaimana tadi perempuan berkulit hitam, ternyata dia adalah ahli surga. Kenapa dia menjadi ahli surga? Karena sabar. Maka utamakanlah bersabar. Sobar kok. Kalau paling olat ni gitu bulu ta. Habis yang gunung mulak ko nang udah na marsak behoy. Tirang mo. Maka nanek kinudok ko nang una sobar ko pajol pina pola. Allah. Allah. Sobar bentuk ko biya benon. So ni mana marunyon. Tempat di Uji. Tungkin na di surga ni Allah Subhanahu wa taala ita marsunang-sunang. Isina marsak beho. Inda perlu beho salat, inda perlu beho puasa. Semua disediakan. Kata tidak disebutkan di dalam riwayat oleh para ulama kelak luasnya istana satu orang di surga. Betul sangat saya orang istana mungkin di surga namun ya istana di surga itu luasnya seluas dari Yaman ke Baghdad. Etong bo 3000 km. Satu rumah di surga luasnya seluas dari Yaman ke Baghdad. Ligi naroni peta. Google Map. Sadia do luas dari Yaman ke Baghdad. Itulah satu rumah di surga. Dan perlu ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, satu rumah di surga. Satu rumah di surga nanti kelak Allah akan berikan 70.000 pembantu. Sadia pembantu muda itu 10.000. Satu rumah di surga diberikan Allah 70.000 pembantu. Yang pembantu itu muda-muda, cantik-cantik, bagus-bagus, indah dipandang mata, seolah-olah mereka mutiara yang bertaburan. Dong ada songni ida deh guys. Mula dong pembantu mi bas kuman yang udah us deh guys. Iya sebentar job dorang. Lo bil pisau ni tungkin nai surga ni Allah Subhanahu wa taala. Indah perlu hojong dongin podoman mi adong manyulangi mo. 70.000 pembantumu. Jong dong depengin podoman ni. Jong dong bihoy. Sangat agiot muro. Aranuf kinai surga namar amal ibadah kita be. Mua nama marsonang so miliaran tahun lamanya sampai yang Allah kehendaki. Makanya tidak ada nilainya kenikmatan di dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Narang bandingnya. Andailah dunia ini berharga, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir. Nailahin Allah dunia, tapi bagi Allah dia orang kafir. Di bagi Allah. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa dunia ini tidak berharga. Kalaulah berharga tidak Allah berikan kepada orang kafir. Tapi semua Allah bagi. Tapi surga Allah tidak diberikan kepada semua. Kepada siapa surga itu diberikan? Uiddat lil muttaqin. Kata Allah dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan saja luas surga yang mudah. Mana diukur kok? Jadi saja luasnya seluas langit dan bumi. Asimutus tadi disampaikan Allah di dalam Quran. Ini masodong pun nangkin baca Quran ini nang 3 kali lo tamat kamu Quran ini. Ompe mulai saderon nang udah bacalah Quran itu, pahami isinya, kemudian amal, barulah dia menjadi petunjuk. Ang bahasa Arab ni saja dibaca matwa malis sumuni. Antung mana paham ko sang ahadu perintah ni Allah, larangan ni Allah. Ay mas makani tabaca. Siap? Siap dudungan? Siap. Siap membaca Quran? Siap memahami Quran? Siap mengamalkan Quran? Siap bersabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyampaianku nasautikon dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala adong no pinamarsapa.